Dewan Pendidikan Sidoarjo memiliki peran penting dalam kebijakan penerimaan peserta didik baru PPDB dan implementasinya. Berikut beberapa peran yang biasanya mereka mainkan. 1. Penyusunan kebijakan. Dewan Pendidikan dapat terlibat dalam penyusunan atau memberikan masukan terkait kebijakan PPDB. Mereka membantu memastikan bahwa kebijakan tersebut adil, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 2. Pemantauan dan evaluasi. Mereka berfungsi sebagai pengawas untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan PDB dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ini termasuk memantau pelaksanaan proses penerimaan dan mengevaluasi hasilnya. 3. Penyampaian aspirasi masyarakat. Dewan Pendidikan juga berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah daerah dalam menyampaikan keluhan, saran, atau masukan terkait pelaksanaan PPDB. 4. Peningkatan kualitas pendidikan. Mereka dapat memberikan rekomendasi atau saran terkait peningkatan kualitas pendidikan yang dapat mempengaruhi kebijakan PPDB, seperti kualitas guru, sarana prasarana, dan kurikulum. Pelatihan dan sosialisasi. Dewan Pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan atau sosialisasi terkait kebijakan PPDB untuk kepala sekolah, guru, dan masyarakat, agar mereka memahami dan dapat menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Peran ini membantu memastikan bahwa kebijakan PPDB dilaksanakan dengan adil dan efektif, dan memberikan dampak positif bagi sistem pendidikan di Sidoarjo. Tugas dan fungsi Dewan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo diatur berdasarkan peraturan yang berlaku, terutama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan peraturan-peraturan daerah terkait. Berikut ini adalah tugas dan fungsi Dewan Pendidikan secara umum sesuai dengan peraturan tersebut. Tugas Dewan Pendidikan. 1. Memberikan pertimbangan, memberikan masukan dan pertimbangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan dan program pendidikan, baik di tingkat kabupaten maupun kota. 2. Pendukung. Mendukung penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk kebijakan, program, dan anggaran. Pengawas. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di wilayahnya untuk memastikan bahwa pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Mediator. Menjadi mediator antara masyarakat, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan. Fungsi Dewan Pendidikan. 1. Mendorong partisipasi masyarakat. Menggalang partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Memberikan saran dan rekomendasi. Memberikan saran, kritik, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil pengawasan dan evaluasi. 3. Mendukung transparansi. Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk dalam pengelolaan dana pendidikan. 4. Mewakili kepentingan publik. Menyuarakan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat dalam hal pendidikan kepada pemerintah daerah. 5. Pemantauan implementasi kebijakan, memantau implementasi kebijakan pendidikan untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan mencapai tujuan yang diharapkan. 6. Menjembatani komunikasi, memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat dalam berbagai program pendidikan. Dewan Pendidikan berperan penting dalam memastikan bahwa sistem pendidikan di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mereka juga berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara memberikan masukan yang konstruktif dan mendukung implementasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Analisis SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats, terhadap peran Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat memberikan gambaran mengenai posisi dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berikut adalah analisis SWOT terkait. Strengths SWOT-an. 1. Mandat resmi dan legalitas. Dewan Pendidikan memiliki dasar hukum yang kuat melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah, memberikan legitimasi dalam menjalankan peran dan fungsinya. 2. Jembatan antara masyarakat dan pemerintah. Berperan sebagai perantara yang efektif dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, serta memberikan masukan kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Pengawasan dan evaluasi.
memiliki fungsi pengawasan yang dapat memastikan kebijakan pendidikan dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. 4. Kapasitas dalam memberikan rekomendasi. Dewan Pendidikan memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait kebijakan pendidikan, sehingga dapat berperan dalam pengambilan keputusan. Weakness, kelemahan. 1. Keterbatasan sumber daya. Dewan Pendidikan mungkin menghadapi keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan finansial, yang dapat membatasi efektivitas dalam menjalankan fungsi-fungsinya. 2. Tingkat partisipasi masyarakat yang bervariasi. Kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan mungkin tidak merata, sehingga menghambat upaya Dewan Pendidikan dalam mendorong partisipasi masyarakat secara luas. 3. Pengaruh politik. Dalam beberapa kasus, Dewan Pendidikan mungkin terpengaruh oleh dinamika politik lokal, yang dapat mempengaruhi independensi dan objektivitasnya. 4. Keterbatasan dalam implementasi. Terdapat potensi kesulitan dalam mengawasi dan memastikan implementasi rekomendasi yang diberikan, terutama jika tidak didukung penuh oleh pemerintah daerah. 1. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan komunikasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui platform digital. 2. Kolaborasi dengan lembaga lain. Peluang untuk menjalin kerjasama dengan organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk mengembangkan program-program pendidikan yang inovatif. 3. Peningkatan kesadaran pendidikan. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan terus meningkat, membuka peluang bagi Dewan Pendidikan untuk menggalang dukungan lebih besar dari masyarakat. 4. Kebijakan desentralisasi pendidikan. Adanya kebijakan desentralisasi yang memberikan wewenang lebih besar kepada daerah, memungkinkan Dewan Pendidikan untuk memainkan peran lebih aktif dalam pengambilan kebijakan di tingkat lokal. Threats Unman. 1. Perubahan kebijakan nasional. Perubahan kebijakan di tingkat nasional yang tidak selaras dengan kebijakan lokal dapat menjadi tantangan bagi Dewan Pendidikan dalam menyesuaikan perannya. 2. Ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik di tingkat lokal dapat mengganggu kinerja Dewan Pendidikan, terutama dalam hal implementasi kebijakan dan pengawasan. 3. Resistensi terhadap perubahan. Resistensi dari pihak-pihak tertentu terhadap rekomendasi atau perubahan yang diusulkan oleh Dewan Pendidikan dapat menghambat upaya peningkatan mutu pendidikan. Krisis kepercayaan. Apabila masyarakat merasa Dewan Pendidikan tidak efektif atau tidak responsif terhadap kebutuhan mereka, dapat terjadi krisis kepercayaan yang mengurangi legitimasi dan efektivitas Dewan. Dengan analisis SWOT ini, Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat mengidentifikasi strategi untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang mungkin dihadapi dalam menjalankan peran dan fungsinya. Untuk meningkatkan peran dan efektivitas Dewan Pendidikan Sidoarjo, strategi dan program yang baik harus fokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berikut beberapa strategi dan program yang bisa diterapkan. Strategi 1. Penguatan kapasitas dan kompetensi. Pelatihan dan pengembangan kapasitas. Mengadakan pelatihan berkala bagi anggota Dewan Pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi, kebijakan, dan isu-isu terkini dalam pendidikan. Peningkatan sumber daya, mengupayakan penambahan sumber daya, baik manusia maupun finansial, untuk mendukung operasional Dewan Pendidikan. 2. Peningkatan partisipasi dan transparansi. Kampanye kesadaran publik. Meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran Dewan Pendidikan dan pentingnya partisipasi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi informasi transparansi melalui penggunaan teknologi, seperti portal online atau media sosial, untuk menyebarluaskan informasi dan membuka saluran komunikasi dengan masyarakat. 3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Kemitraan strategis. Membangun kemitraan dengan sekolah, pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengembangkan program-program pendidikan yang inovatif. Forum dialog rutin. Mengadakan forum dialog rutin antara Dewan Pendidikan, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk membahas isu-isu pendidikan dan mencari solusi bersama. 4. Monitoring dan evaluasi yang efektif. Sistem pengawasan terpadu.
mengembangkan sistem pengawasan yang terpadu dan berbasis data untuk memantau pelaksanaan kebijakan pendidikan di lapangan. Pelaporan dan rekomendasi. Membuat laporan evaluasi berkala yang berisi analisis mendalam dan rekomendasi perbaikan kepada pemerintah daerah. Program 1. Program edukasi bersama. Tujuan: meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan peran Dewan Pendidikan. Kegiatan: mengadakan seminar lokakarya dan diskusi publik yang melibatkan orang tua, guru, dan siswa. Juga termasuk peluncuran kampanye edukasi melalui media sosial. 2. Program partisipasi pendidikan. Tujuan: menggalang partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pendidikan. Kegiatan: mengadakan musyawarah desa atau kecamatan untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait pendidikan, serta melibatkan masyarakat dalam program-program sekolah seperti mentoring atau kelas inspirasi. 3. Program kolaborasi pendidikan. Tujuan: memperkuat hubungan antara Dewan Pendidikan, sekolah, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Kegiatan: menginisiasi kerjasama dengan perusahaan atau lembaga non-profit untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, seperti penyediaan beasiswa, fasilitas belajar, atau program magang. 4. Program monitoring dan evaluasi berbasis data. Tujuan: meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Kegiatan: membuat sistem pelaporan berbasis data yang memungkinkan pengumpulan, analisis, dan visualisasi data secara real-time terkait kualitas pendidikan, kehadiran siswa, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pendidikan. 5. Program sekolah berbasis komunitas. Mendorong keterlibatan komunitas lokal dalam pengembangan sekolah. Kegiatan: mengembangkan sekolah-sekolah berbasis komunitas dengan melibatkan orang tua, alumni, dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait program sekolah dan peningkatan fasilitas. 6. Program transparansi pendidikan. Tujuan: mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan dan kebijakan pendidikan. Meluncurkan portal online yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi terkait anggaran sekolah, alokasi dana BOAS, dan hasil evaluasi kinerja sekolah. Implementasi strategi dan program, penjadwalan dan prioritas. Program-program ini perlu dijadwalkan dengan baik dan diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi isu di Kabupaten Sidoarjo. Evaluasi berkala. Mengadakan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa tujuan tercapai dan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pelibatan semua pihak. Mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk orang tua, guru, siswa, dan pemerintah daerah, dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program ini. Dengan strategi dan program ini, Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat lebih efektif dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat hubungan dengan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi antara Dewan Pendidikan Sidoarjo dengan Komite Sekolah sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pendidikan berjalan dengan baik serta sesuai dengan kebutuhan sekolah dan masyarakat. Berikut adalah beberapa bentuk kolaborasi yang dapat dilakukan. 1. Pembentukan forum kolaborasi. Tujuan: meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Kegiatan: membentuk forum kolaborasi rutin yang melibatkan perwakilan dari Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dari berbagai sekolah di Sidoarjo. Forum ini dapat digunakan untuk berdiskusi mengenai isu-isu pendidikan, memberikan masukan kebijakan, dan berbagi praktik terbaik antar sekolah. 2. Program penyusunan dan pengawasan kebijakan pendidikan. Tujuan: memastikan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten dan sekolah sejalan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Kegiatan: melibatkan komite sekolah dalam proses penyusunan kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten, terutama yang terkait langsung dengan manajemen sekolah. Dewan Pendidikan juga dapat bekerja sama dengan komite sekolah dalam mengawasi implementasi kebijakan ini di lapangan. 3. Pengembangan program sekolah berbasis komunitas. Tujuan: meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan sekolah. Kegiatan: Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat berkolaborasi untuk mengembangkan program-program yang melibatkan komunitas lokal dalam pengembangan sekolah, seperti program mentoring, penggalangan dana, dan kegiatan ekstrakurikuler. Kolaborasi ini juga dapat mencakup pengembangan kegiatan yang memperkuat hubungan antara sekolah dan orang tua.
Pelatihan dan pengembangan kapasitas komite sekolah. Tujuan, meningkatkan kapasitas komite sekolah dalam menjalankan fungsinya secara efektif. Kegiatan, Dewan Pendidikan dapat menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi anggota komite sekolah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manajemen sekolah, peran dan tanggung jawab mereka, serta keterampilan dalam pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan advokasi pendidikan. 5. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas sekolah. Tujuan, mendorong transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah dan implementasi kebijakan pendidikan. Kegiatan, kolaborasi untuk mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih transparan, di mana komite sekolah dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan dalam memonitor penggunaan anggaran dan pelaksanaan program di sekolah. Ini juga termasuk penyediaan platform digital untuk laporan publik tentang kinerja sekolah dan penggunaan dana. Advokasi bersama untuk peningkatan kualitas pendidikan. Tujuan, mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui advokasi kebijakan program. Kegiatan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat bekerja sama dalam melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan alokasi anggaran pendidikan, perbaikan infrastruktur sekolah, dan pengembangan program peningkatan mutu guru. Mereka juga bisa menyusun rekomendasi bersama yang didasarkan pada hasil evaluasi dan masukan dari komunitas sekolah. Penanganan masalah pendidikan secara kolaboratif. Tujuan, menyelesaikan masalah pendidikan yang muncul di sekolah dengan pendekatan kolaboratif. Kegiatan, saat ada masalah pendidikan di sekolah, seperti penurunan kualitas belajar mengajar atau ketidakpuasan masyarakat, Dewan Pendidikan dapat bekerja sama dengan komite sekolah untuk mencari solusi bersama. Ini bisa dilakukan melalui musyawarah, penyusunan rencana aksi, dan pengawasan pelaksanaan solusinya. Sosialisasi dan edukasi. Kebijakan pendidikan, tujuan, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang diterapkan. Kegiatan, melaksanakan sosialisasi kebijakan pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Mereka dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua, guru, dan siswa untuk menjelaskan kebijakan baru, prosedur PPDB, atau program sekolah. Kolaborasi yang erat antara Dewan Pendidikan Sidoarjo dan Komite Sekolah akan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan semua pemangku kepentingan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Dewan Pendidikan Sidoarjo memiliki peran strategis dalam pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan luar sekolah, termasuk program Kejar Paket A, B, C, serta madrasah. Peran ini penting untuk memastikan bahwa pendidikan non-formal dan pendidikan AMA memiliki kualitas yang setara dengan pendidikan formal, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Berikut adalah beberapa peran kunci Dewan Pendidikan dalam konteks ini. 1. Advokasi kebijakan dan regulasi AIN. Tujuan, mendorong pemerintah daerah untuk memperhatikan dan mendukung pendidikan luar sekolah, termasuk Kejar Paket A, B, C, dan madrasah. Kegiatan, memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait kebijakan yang mendukung pendidikan non-formal dan madrasah. Melakukan advokasi untuk peningkatan anggaran pendidikan bagi program Kejar Paket dan madrasah. Mendorong regulasi yang menjamin kesetaraan pendidikan luar sekolah dengan pendidikan formal. 2. Pengawasan dan evaluasi mutu. Tujuan, memastikan bahwa program Kejar Paket dan madrasah di Sidoarjo dilaksanakan dengan standar mutu yang tinggi. Kegiatan, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan Kejar Paket A, B, C, dan madrasah. Menyusun laporan berkala yang mencakup temuan lapangan serta memberikan rekomendasi perbaikan. Mendorong lembaga penyelenggara Kejar Paket dan madrasah untuk melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan. 3. Pelatihan dan pengembangan kapasitas pendidik. Tujuan, meningkatkan kompetensi para pendidik di Kejar Paket dan madrasah untuk memastikan kualitas pengajaran. Kegiatan, menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi tutor Kejar Paket dan guru madrasah. Mengembangkan program pendampingan dan mentoring untuk pendidik di pendidikan non-formal dan madrasah. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi atau lembaga lain yang relevan untuk menyediakan program pengembangan profesional bagi pendidik. Meningkatkan akses dan partisipasi. Tujuan,
Memastikan bahwa pendidikan kejar, paket, dan madrasah dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat, termasuk yang paling rentan. Kegiatan melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan luar sekolah, termasuk program kejar paket dan madrasah. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan mendukung kelompok rentan yang memerlukan akses ke pendidikan luar sekolah. Mengembangkan program beasiswa atau dukungan finansial untuk siswa kejar PET dan madrasah yang kurang mampu. 5. Fasilitasi kemitraan dan kolaborasi. Tujuan, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan membangun kemitraan dan organisasi masyarakat sipil, LSM, dan sektor swasta untuk mendukung program kejar paket dan madrasah. Menggalang dukungan dari perusahaan atau donatur untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi pendidikan luar sekolah. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan formal untuk saling bertukar pengetahuan dan sumber daya. 6. Pengembangan kurikulum dan materi pembelajaran. Tujuan, menyediakan kurikulum dan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa di kejar paket dan madrasah. Kegiatan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang relevan bagi kejar paket A, B, C, dan madrasah. Mendorong penggunaan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan nonformal. Mengembangkan materi ajar yang kontekstual dan mudah diakses oleh peserta didik di pendidikan luar sekolah. Pengakuan dan sertifikasi. Tujuan, memastikan bahwa lulusan kejar paket dan madrasah mendapatkan pengakuan yang setara dengan lulusan pendidikan formal. Kegiatan, mengadvokasi agar ijazah kejar paket A, B, C diakui dan diterima oleh lembaga pendidikan lanjutan dan dunia kerja. Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memastikan standar dan prosedur sertifikasi yang adil bagi madrasah. Mengembangkan program sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan daya saing lulusan kejar paket dan madrasah di pasar kerja. Penilaian Dewan Pendidikan terhadap mutu pendidikan luar sekolah. Dewan Pendidikan Sidoarjo juga memiliki peran penting dalam menilai mutu pendidikan luar sekolah. Ini bisa dilakukan dengan audit dan evaluasi. Melakukan audit berkala terhadap program kejar paket dan madrasah untuk menilai kinerja mereka, termasuk evaluasi terhadap hasil belajar siswa dan efektivitas program. 2. Kuesioner dan survei. Menggunakan survei dan kuesioner untuk mengumpulkan masukan dari siswa, orang tua, dan masyarakat tentang kualitas pendidikan yang mereka terima. 3. Laporan publik. Menyusun laporan publik yang transparan tentang kondisi dan capaian pendidikan luar sekolah di Sidoarjo, termasuk rekomendasi untuk peningkatan. Dengan peran-peran ini, Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat menjadi pendorong utama dalam peningkatan mutu dan pengembangan pendidikan luar sekolah, kejar paket A, B, C, serta madrasah di wilayahnya, sehingga dapat menjawab kebutuhan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat memainkan peran penting dalam mendukung Gerakan Nasional Literasi Digital, GNLD, di wilayahnya. Literasi digital adalah keterampilan yang sangat penting di era modern, mencakup kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa peran yang dapat dimainkan oleh Dewan Pendidikan Sidoarjo dalam mendukung GNLD. 1. Advokasi dan sosialisasi literasi digital. Tujuan, meningkatkan kesadaran masyarakat, guru, dan siswa tentang pentingnya literasi digital. Kegiatan, mengadakan kampanye publik untuk memperkenalkan konsep literasi digital dan pentingnya keterampilan ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat. Menyusun materi sosialisasi yang mudah dipahami tentang literasi digital, termasuk keamanan internet, etika digital, dan penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Pengembangan kurikulum dan program pelatihan. Tujuan, memastikan literasi digital terintegrasi ke dalam kurikulum pendidikan dan program pelatihan di sekolah-sekolah. Kegiatan, bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang mencakup literasi digital sebagai bagian dari pelajaran TK atau mata pelajaran lainnya. Menyelenggarakan pelatihan untuk guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya dalam penggunaan alat digital dan platform pembelajaran online, sehingga mereka dapat mengajar literasi digital dengan efektif.
3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Tujuan, memanfaatkan kemitraan strategis untuk mendukung program literasi digital di Sidoarjo. Kegiatan, menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi, universitas, dan LSM yang fokus pada pendidikan digital untuk mengembangkan program literasi digital yang inovatif. Menggalang dukungan dari sektor swasta untuk penyediaan perangkat digital dan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah yang membutuhkan. 4. Program literasi digital untuk siswa dan masyarakat. Tujuan, membekali siswa dan masyarakat dengan keterampilan literasi digital yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Kegiatan, menginisiasi program literasi digital di sekolah-sekolah yang melibatkan pelatihan tentang cara menggunakan alat-alat digital, pengelolaan data pribadi secara online, dan pengembangan keterampilan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi di internet. Menyediakan lokakarya literasi digital untuk masyarakat umum, termasuk orang tua, agar mereka dapat membimbing anak-anak mereka dalam penggunaan teknologi yang aman dan produktif. Pengawasan dan evaluasi implementasi literasi digital. Tujuan, memastikan program literasi digital berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan masyarakat. Kegiatan, melakukan monitoring terhadap implementasi program literasi digital di sekolah-sekolah, serta menilai dampaknya terhadap kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan produktif. Menyusun laporan berkala tentang perkembangan literasi digital di Sidoarjo, dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program di masa mendatang. 6. Pengembangan fasilitas dan infrastruktur digital. Meningkatkan aksesibilitas teknologi digital di sekolah-sekolah dan komunitas. Kegiatan, mendorong peningkatan infrastruktur TIK di sekolah-sekolah seperti laboratorium komputer, akses internet yang memadai, dan platform e-learning. Mengupayakan pengadaan perangkat teknologi seperti laptop, tablet, atau smartphone untuk siswa yang kurang mampu agar mereka dapat mengakses pembelajaran digital. 7. Penanganan isu keamanan dan etika digital. Tujuan, mempromosikan penggunaan teknologi yang aman dan beretika di kalangan siswa dan masyarakat. Kegiatan, mengembangkan program edukasi tentang keamanan siber, privasi online, dan etika digital untuk siswa dan masyarakat. Bekerja sama dengan pihak keamanan dan penyedia layanan internet untuk melindungi anak-anak dan remaja dari konten berbahaya di internet. 8. Inovasi dalam pembelajaran digital. Tujuan, mendorong inovasi dalam pembelajaran melalui penggunaan teknologi digital. Kegiatan, menginisiasi lomba atau kompetisi yang mendorong siswa untuk menggunakan teknologi dalam proyek-proyek kreatif atau ilmiah. Mendukung pengembangan aplikasi atau platform digital yang dapat digunakan oleh sekolah-sekolah di Sidoarjo untuk meningkatkan pembelajaran. Dengan peran-peran ini, Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat menjadi motor penggerak dalam meningkatkan literasi digital di kalangan siswa, guru, dan masyarakat. Sehingga jika terjadi kebijakan di mana anggaran pendidikan nasional dialihkan atau ditransfer ke dana desa untuk tujuan pendidikan masyarakat dan pendidikan anak usia dini, Dewan Pendidikan Sidoarjo akan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat desa. Berikut adalah peran-peran yang dapat diambil oleh Dewan Pendidikan Sidoarjo dalam konteks ini, advokasi dan pengawasan kebijakan. Tujuan, memastikan alokasi anggaran yang dialihkan ke dana desa benar-benar digunakan untuk tujuan pendidikan dan tidak dialokasikan ke sektor lain yang kurang prioritas. Kegiatan, mengadvokasi kebijakan di tingkat kabupaten, agar alokasi dana desa untuk pendidikan dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan peraturan. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa untuk memastikan dana tersebut digunakan sesuai dengan rencana pendidikan desa, khususnya untuk program PAUD dan pendidikan masyarakat. 2. Pendampingan dan pembinaan desa. Tujuan, memberikan dukungan teknis dan manajerial kepada desa-desa dalam merencanakan dan mengelola dana pendidikan. Kegiatan, menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi perangkat desa, pengelola PAUD, dan komunitas terkait tentang perencanaan anggaran, pengelolaan dana, serta implementasi program pendidikan yang efektif. Menyediakan pendampingan berkelanjutan bagi desa dalam menyusun program pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, termasuk penyusunan rencana kerja pemerintah desa, RPDES, yang memasukkan program PAUD
dan pendidikan masyarakat sebagai prioritas. 3. Kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Membangun kemitraan yang kuat untuk mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program pendidikan desa. Kegiatan membangun kolaborasi antara Dewan Pendidikan, pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memastikan penggunaan dana desa yang efektif. Menggalang dukungan dari sektor swasta, LSM, dan perguruan tinggi untuk memberikan tambahan sumber daya atau pelatihan yang diperlukan oleh desa-desa dalam melaksanakan program pendidikan. 4. Tujuan memastikan bahwa program-program pendidikan yang didanai dari dana desa berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Melakukan monitoring rutin terhadap pelaksanaan program pendidikan di desa-desa, termasuk pengelolaan PAUD dan kegiatan pendidikan masyarakat. Menyusun laporan evaluasi yang komprehensif tentang efektivitas penggunaan dana, capaian program, dan dampaknya terhadap peningkatan akses serta kualitas pendidikan di desa. 5. Peningkatan kapasitas pengelola PAUD dan pendidikan masyarakat. Tujuan, meningkatkan kompetensi para pengelola PAUD dan pendidik masyarakat agar dapat mengelola program pendidikan dengan baik. Menyelenggarakan pelatihan bagi guru PAUD dan pengelola pendidikan masyarakat tentang metode pengajaran, manajemen kelas, dan pengelolaan program pendidikan. Mendorong desa untuk memanfaatkan dana desa dalam mendukung pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pendidikan di tingkat lokal. 6. Pengembangan program pendidikan inovatif. Mendorong desa untuk mengembangkan program pendidikan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Kegiatan mendukung desa dalam mengembangkan program-program pendidikan berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan relevansi pendidikan. Mendorong implementasi program-program literasi, pendidikan keterampilan hidup, dan pendidikan karakter melalui dana desa. 7. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Tujuan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pendidikan yang dibiayai oleh dana desa. Kegiatan, mengadakan dialog dan musyawarah desa yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk mendiskusikan prioritas pendidikan yang harus didanai oleh dana desa. Melibatkan orang tua, tokoh masyarakat, dan pemuda desa dalam pelaksanaan program pendidikan untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan program. Pengembangan infrastruktur pendidikan desa. Memastikan dana desa digunakan untuk memperbaiki atau membangun infrastruktur yang mendukung pendidikan, terutama PAUD. Kegiatan mengawasi dan memberikan rekomendasi terkait pembangunan atau perbaikan fasilitas pendidikan di desa, seperti gedung PAUD, perpustakaan desa, dan ruang kelas tambahan. Mendorong desa untuk mengalokasikan sebagian dana desa untuk perbaikan infrastruktur TIKI yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar di desa. Dengan peran-peran ini, Dewan Pendidikan Sidoarjo dapat memastikan bahwa alokasi anggaran yang ditransfer ke dana desa benar-benar digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan di tingkat desa. Ini juga akan membantu dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperkuat pendidikan PAUD dan program pendidikan masyarakat. Untuk mendukung dan melaksanakan peran-peran strategis yang diharapkan dari Dewan Pendidikan Sidoarjo, penting untuk melakukan penguatan kelembagaan atau capacity building yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperkuat kelembagaan Dewan Pendidikan dalam menjalankan peran-peran tersebut. 1. Pengembangan kapasitas anggota Dewan Pendidikan. Tujuan: meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi anggota Dewan Pendidikan agar lebih efektif dalam menjalankan tugas dan perannya. Kegiatan mengadakan pelatihan dan workshop berkala untuk meningkatkan pemahaman anggota tentang manajemen pendidikan, kebijakan publik, pengelolaan anggaran, advokasi dan teknik monitoring, serta evaluasi. Studi banding, melakukan studi banding ke Dewan Pendidikan di daerah lain atau lembaga terkait yang telah berhasil melaksanakan program serupa untuk belajar dari pengalaman mereka. Sertifikasi profesional, mendorong anggota Dewan untuk mengikuti program sertifikasi atau pelatihan yang relevan, seperti manajemen pendidikan atau pengelolaan program. 2. Penguatan struktur organisasi dan tata kelola.
Tujuan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional Dewan Pendidikan melalui struktur organisasi dan tata kelola yang baik. Kegiatan reorganisasi dan penetapan tugas, melakukan evaluasi dan restrukturisasi organisasi jika diperlukan, dengan penetapan tugas yang jelas bagi setiap anggota berdasarkan keahlian dan minat mereka. Peningkatan tata kelola, mengembangkan kebijakan internal dan prosedur operasional standar SOP, yang transparan dan akuntabel untuk seluruh kegiatan Dewan Pendidikan. Pembentukan tim khusus, membentuk tim khusus atau komite ad hoc untuk menangani isu-isu spesifik, seperti pengawasan dana desa untuk pendidikan atau pengembangan program literasi digital. 3. Peningkatan akses terhadap sumber daya. Tujuan, memastikan Dewan Pendidikan memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan peran-peran strategisnya. Penggalangan dana dan kemitraan, mencari peluang pendanaan tambahan dari pemerintah daerah, sektor swasta, LSM, atau lembaga donor untuk mendukung program-program Dewan Pendidikan. Penguatan jaringan kerja, mengembangkan jaringan kerjasama dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk berbagi sumber daya, informasi, dan praktik terbaik. Penggunaan teknologi, mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, seperti penggunaan platform digital untuk rapat virtual, pengelolaan data, dan penyebaran informasi. Peningkatan keterlibatan publik dan transparansi. Tujuan, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Dewan Pendidikan. Kegiatan, transparansi informasi, menerapkan sistem pelaporan yang terbuka dan transparan tentang kegiatan Dewan Pendidikan, termasuk penggunaan anggaran, capaian program, dan hasil evaluasi. Keterlibatan komunitas, mengadakan forum konsultasi publik secara rutin untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk orang tua, guru, dan tokoh masyarakat, mengenai kebijakan dan program pendidikan. Media dan komunikasi, memanfaatkan media massa dan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang peran Dewan Pendidikan, kegiatan yang dilakukan, serta capaian yang diraih. 5. Peningkatan kapasitas dalam advokasi dan pengaruh kebijakan. Tujuan, meningkatkan kemampuan Dewan Pendidikan untuk mempengaruhi kebijakan pendidikan di tingkat lokal dan nasional. Kegiatan, pelatihan advokasi, menyediakan pelatihan dalam teknik advokasi, lobby, dan negosiasi untuk anggota Dewan agar mereka lebih efektif dalam memperjuangkan kebijakan yang mendukung pendidikan. Pengembangan jaringan advokasi, membentuk atau bergabung dengan koalisi atau jaringan advokasi pendidikan di tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional untuk memperkuat suara dan pengaruh Dewan Pendidikan. Penyusunan policy briefs, mengembangkan policy briefs dan dokumen posisi yang mendalam tentang isu-isu pendidikan lokal untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. 6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Tujuan, memastikan setiap program yang dijalankan Dewan Pendidikan dapat dipantau dan dievaluasi secara efektif. Kegiatan pengembangan indikator kinerja, menyusun indikator kinerja yang jelas untuk mengukur keberhasilan program, baik dari segi proses maupun hasil. Penyusunan laporan berkala, mengembangkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan evaluasi berkala terhadap program dan kebijakan yang sedang dijalankan, termasuk hasil capaian dan rekomendasi perbaikan. Penelitian dan survei, melakukan penelitian dan survei untuk mengumpulkan data tentang dampak kebijakan pendidikan dan program-program yang dikelola oleh Dewan Pendidikan. 7. Peningkatan kapasitas dalam inovasi dan pengembangan program. Tujuan, mendorong Dewan Pendidikan untuk terus berinovasi dalam pengembangan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Kegiatan, pengembangan proyek percontohan, merancang dan mengimplementasikan proyek percontohan, pilot projects, di berbagai bidang, seperti pendidikan inklusif atau teknologi pendidikan, yang kemudian dapat direplikasi di seluruh kabupaten. Pelatihan dalam desain program, menyediakan pelatihan dalam desain program dan manajemen proyek, sehingga anggota Dewan dapat merancang program-program inovatif yang relevan dan berdampak. Evaluasi inovasi, menerapkan evaluasi khusus untuk mengidentifikasi inovasi pendidikan yang sukses dan layak untuk diperluas ke skala yang lebih besar. Dengan memperkuat kelembagaan dan kapasitas Dewan Pendidikan Sidoarjo melalui langkah-langkah di atas, Dewan akan lebih siap dan mampu menjalankan peran-peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Berikut adalah daftar program kegiatan Dewan Pendidikan Sidoarjo berdasarkan pembahasan sebelumnya. 1. Penguatan kapasitas anggota Dewan Pendidikan. Pelatihan dan workshop. Pelatihan berkala tentang manajemen pendidikan, kebijakan publik, dan pengelolaan anggaran. Studi banding, kunjungan ke Dewan Pendidikan lain atau lembaga terkait untuk berbagi pengalaman. Sertifikasi profesional. Mendorong sertifikasi untuk anggota Dewan dalam bidang manajemen pendidikan. 2. Penguatan struktur organisasi dan tata kelola. Reorganisasi dan penetapan tugas, evaluasi dan restrukturisasi organisasi Dewan Pendidikan, peningkatan tata kelola, pengembangan kebijakan internal dan SOP. Pembentukan tim khusus, membentuk tim ad hoc untuk isu spesifik seperti pengawasan dana desa. 3. Peningkatan akses terhadap sumber daya, penggalangan dana dan kemitraan, mencari pendanaan tambahan dan menjalin kemitraan dengan sektor swasta. Penguatan jaringan kerja, mengembangkan jaringan kerjasama dengan institusi terkait. Penggunaan teknologi, adopsi teknologi untuk meningkatkan efisiensi kerja. 4. Peningkatan keterlibatan publik dan transparansi. Transparansi informasi, menerapkan sistem pelaporan terbuka tentang kegiatan Dewan Pendidikan. Keterlibatan komunitas, forum konsultasi publik dan melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan pendidikan. Media dan komunikasi, menggunakan media massa dan sosial untuk penyebaran informasi. 5. Peningkatan kapasitas dalam advokasi dan pengaruh kebijakan, pelatihan advokasi, pelatihan dalam teknik advokasi, lobby, dan negosiasi, pengembangan jaringan advokasi, bergabung dengan koalisi advokasi pendidikan, penyusunan policy briefs, dokumen posisi untuk disampaikan kepada pembuat kebijakan. 6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, pengembangan indikator kinerja, menyusun indikator untuk mengukur keberhasilan program. Penyusunan laporan berkala, laporan evaluasi berkala tentang program dan kebijakan. Penelitian dan serah tentang dampak kebijakan dan program. Juga, peningkatan kapasitas dalam inovasi dan pengembangan program. Pengembangan proyek percontohan untuk inovasi pendidikan. Pelatihan dalam desain program, pelatihan dalam desain program dan manajemen proyek. Evaluasi inovasi pendidikan untuk diperluas ke skala yang lebih besar. Daban, pengawasan dan pengelolaan dana desa untuk pendidikan. Advokasi dan sosialisasi, mengadvokasi penggunaan dana desa untuk pendidikan dan menyosialisasikan kebijakan. Pendampingan dan pembinaan desa, pelatihan dan dukungan bagi desa dalam merencanakan dan mengelola dana pendidikan. Monitoring dan evaluasi penggunaan dana, memantau dan mengevaluasi penggunaan dana desa untuk pendidikan. 9. Program literasi digital, advokasi dan sosialisasi literasi digital, kampanye dan materi sosialisasi tentang literasi digital, pengembangan kurikulum dan program pelatihan, integrasi literasi digital ke dalam kurikulum dan pelatihan untuk guru, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, kemitraan untuk mendukung program literasi digital, program literasi digital untuk siswa dan masyarakat, pelatihan literasi digital untuk siswa dan masyarakat. Daftar ini mencakup berbagai kegiatan strategis yang dapat memperkuat kapasitas dan peran Dewan Pendidikan Sidoarjo dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Berikut adalah daftar program jangka panjang Dewan Pendidikan Sidoarjo yang disusun berdasarkan peran-peran yang dibahas di sesi-sesi sebelumnya. 1. Program penguatan kapasitas anggota Dewan Pendidikan. Program pelatihan berkala menyelenggarakan pelatihan rutin untuk anggota Dewan Pendidikan mengenai manajemen pendidikan, kebijakan publik, dan pengelolaan anggaran. Program studi banding dan pembelajaran. Kunjungan berkala ke lembaga pendidikan lain untuk belajar dan berbagi pengalaman. Program sertifikasi profesional. Dukungan untuk anggota Dewan dalam memperoleh sertifikasi di bidang pendidikan dan manajemen. 2. Program penguatan struktur organisasi dan tata kelola. Program reorganisasi dan penetapan tugas, evaluasi dan restrukturisasi organisasi Dewan Pendidikan secara berkala untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Program peningkatan tata kelola, pengembangan dan penerapan kebijakan internal, serta SOP untuk tata kelola yang transparan dan akuntabel. Program pembentukan tim khusus, pembentukan dan pengelolaan tim ad hoc untuk menangani isu-isu spesifik, seperti pengawasan anggaran. 3. Program peningkatan akses terhadap sumber daya,
Program penggalangan dana dan kemitraan. Inisiatif untuk mencari pendanaan tambahan dari berbagai sumber, termasuk sektor swasta dan donor. Program penguatan jaringan kerja, pengembangan dan pemeliharaan jaringan kerja dengan institusi pendidikan, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Program penerapan teknologi, implementasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional Dewan Pendidikan. 4. Program peningkatan keterlibatan publik dan transparansi. Program transparansi informasi, sistem pelaporan terbuka mengenai kegiatan Dewan Pendidikan dan penggunaan anggaran. Program keterlibatan komunitas. Forum konsultasi publik dan musyawarah desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pendidikan. Program media dan komunikasi untuk menyebarluaskan informasi melalui media massa dan sosial. 5. Program peningkatan kapasitas dalam advokasi dan pengaruh kebijakan. Program pelatihan advokasi, pelatihan dalam teknik advokasi, lobby, dan negosiasi untuk anggota dewan. Program pengembangan jaringan advokasi. Pembentukan atau bergabung dengan koalisi advokasi pendidikan untuk memperkuat pengaruh kebijakan. Program penyusunan policy briefs, pembuatan dokumen posisi dan policy briefs untuk mendukung advokasi kebijakan pendidikan. 6. Program pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. Program pengembangan indikator kinerja, penyusunan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas program pendidikan. Program penyusunan laporan berkala, laporan rutin tentang capaian program dan kebijakan yang dijalankan. Program penelitian dan survei untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan. 7. Program peningkatan kapasitas dalam inovasi dan pengembangan program. Program pengembangan proyek percontohan, implementasi proyek percontohan untuk inovasi pendidikan di tingkat desa. Program pelatihan desain program, pelatihan untuk anggota dewan dalam merancang dan mengelola program pendidikan inovatif. Program evaluasi inovasi, evaluasi dan replikasi inovasi pendidikan yang berhasil. Program pengawasan dan pengelolaan dana desa untuk pendidikan. Program advokasi dan sosialisasi, kampanye dan sosialisasi mengenai penggunaan dana desa untuk pendidikan. Program pendampingan dan pembinaan desa. Dukungan teknis dan pelatihan bagi desa dalam perencanaan dan pengelolaan dana pendidikan. Program monitoring dan evaluasi penggunaan dana, pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa untuk pendidikan. 9. Program literasi digital, program advokasi dan sosialisasi literasi digital, kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya literasi digital. Program pengembangan kurikulum dan pelatihan, integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk guru. Program kolaborasi dengan pemangku kepentingan, kemitraan untuk mendukung program literasi digital dengan berbagai pihak. Program literasi digital untuk siswa dan masyarakat. Program pelatihan literasi digital untuk siswa dan masyarakat umum. Daftar program ini dapat dijadikan acuan untuk merancang dan mengimplementasikan inisiatif jangka panjang yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Sidoarjo. Setiap program dirancang untuk memperkuat kelembagaan Dewan Pendidikan dan memastikan efektivitas serta keberlanjutan dalam mencapai tujuan pendidikan.